Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah. Dari tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang meningginya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tentang tarawih yang ideal. Salah satu ibadah yang istimewa di bulan Ramadan adalah salat malam atau qiyamul lail namanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan, maksudnya beribadah di malam hari, yang salah satu ibadah itu adalah salat malam. Dengan keimanan dan penuh perhitungan, maka diampuni semua dosanya yang sudah berlalu. Sebenarnya, baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, salat malam itu sama. Itu berdasarkan hadis dari Aisyah, hadis Bukhari Muslim. Kata Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi yazidu ala 11 raka'ah. Aisyah bercerita Rasulullah itu salat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Itu artinya ibadah malam itu baik Ramadan maupun di luar Ramadan itu sebenarnya sama. Karena itu penamaan tarawih itu tidak berasal dari Nabi, tapi para ulama yang beri nama, seperti halnya tahajud. Karena Nabi hanya menyebut salatul lail dalam hadis Bukhari. Salatul lail masna masna, begitu kata Nabi. Ibadah malam itu atau salat malam itu namanya salatul lail. Cuma para ulama agar berbeda antara Ramadan dengan di luar Ramadan, maka diberi nama berbeda. Di luar Ramadan namanya tahajud. Kenapa di luar Ramadan namanya tahajud? Karena tahajud itu artinya melawan kantuk dan dingin. Karena itu di luar Ramadan kita kalau salat malam itu disuruh tidur dulu. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Kita harus berselimut dulu, baru kita salat. Ketika kita sedang asik dengan selimut, dengan tidur yang nyenyak, lalu kita bangun, duduk, ambil air wudhu, salat, kita lawan kantuk, kita lawan dingin. Nah, melawan kantuk dan dingin itu namanya tahajud. Jadi bukan nama salat.
Ya, salat salah satu ibadah tahajud. Tapi ibadah tahajud tidak hanya salat. Ada baca Quran, ada zikir, ada doa, ada istighfar. Itu semuanya tahajud. Salat yang paling utama. Itu kalau di luar Ramadan. Tapi dalam Ramadan kita tidak tidur-tidur. Dari mulai Isya sampai subuh kalau bisa tidak tidur. Makanya namanya qiyamul lail. Bangun sepanjang malam. Nah, karena kita tidak tidur-tidur itulah ibadah kita harus bersantai-santai. Nah, bersantai-santai itu bahasa Arabnya tarawih. Dari kata raha, rehat, istirahat, sama akar katanya. Jadi tarawih itu disebut tarawih karena bersantai-santai. Tidak boleh tergesa-gesa. Karena berdasarkan hadis Aisyah, bagaimana cerita Nabi salat malam? Kata Aisyah, yusalli arba'an. Pertama Nabi salat 4 rakaat. Tapi kata Aisyah, wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya berapa lamanya Nabi berdiri. Jangan kalian tanya berapa panjangnya Nabi berdiri. Jangan tanya, kenapa? Jabir menceritakan Al-Baqarah dan Ali Imran kadang 1 rakaat. Jadi Nabi itu kalau salat malamnya lama berdiri. Jadi kalau Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat, 11 itu sampai subuh nanti itu. Bukan hanya 11, tapi 11 itu sampai subuh. Itu kenapa Nabi itu ya setelah 4 rakaat kata Aisyah summa yusalli arba'an. Kemudian beliau salat 4 lagi. Tapi antara 4 yang pertama dengan 4 yang kedua itu digunakan kata summa. Summa itu maknanya tarahi. Tarahi itu santai, beda dengan fa. Kalau fa itu langsung. Jadi Nabi itu setelah salam 4 rakaat, Nabi itu minum dulu mungkin, istirahat dulu, jalan-jalan dulu, nanti disambung lagi. Itu tarawih yang ideal sebetulnya. Jadi tarawih itu ibadah santai, bukan ibadah tergesa-gesa. Karena sepanjang malam kita tidak tidur. Dan kalau sudah terlalu lelah kita istirahat dulu. Itu maka ada riwayat mengatakan penduduk Makkah setelah 4 rakaat mereka tawaf dulu, jalan-jalan dulu keliling Ka'bah. Kenapa? Karena sudah capek berdiri. Makanya kata Aisyah, Nabi itu kalau salat malam sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Kenapa bengkak kaki? Karena lama berdiri tadi, karena darah sudah berkumpul di kaki semua. Jadi ibadah malam Nabi, terutama di bulan Ramadan itu ibadah santai. Karena itu disebut tarawih. Tapi ibadah malam itu antara Ramadan di luar Ramadan kalau pelaksananya sama. Kata Aisyah, 11, 4, lalu 4, summa yusalli salasan, lalu kemudian 3. Di luar Ramadan begitu juga, dalam Ramadan begitu juga. Bedanya di luar Ramadan tidur dulu, muzammil. Di luar Ramadan tidak ada tidur. Itu bedanya. Karena ibadahnya sepanjang malam, santai. Nah, itulah kenapa tarawih disebut oleh para ulama dengan tarawih. Jadi kalau ada orang salat tarawih 23 rakaat 7 menit selesai, ya itu tak tarawih namanya itu. Mana sebut tarawih itu? Secepat itu. Tarawih itu bersantai-santai. Makanya begini, kalau ada orang dia salat tarawih di masjid cepat setengah jam misalnya, 11 rakaat setengah jam berjamaah. Dia salat tarawih di rumah sendiri, tapi 2 jam yang 11 itu, maka lebih baik dia di rumah sendiri. Ya. Karena yang penting dalam salat tarawih itu, dalam salat malam itu lama berdirinya. Kalau ada orang di rumah lama berdiri, ya, di masjid cepat salatnya, lebih baik dia di rumah. Itu kenapa Nabi salat tarawihnya diceritakan hanya 1 malam berjamaah. Hadis dari Jabir itu hanya semalam Nabi berjamaah. Lebih Nabi di rumah. Kenapa Nabi semalam saja tarawih? 1, agar umat tidak mengira tarawih ini wajib. Kalau Nabi tiap malam nanti berjamaah kan dikira wajib, jadi memberatkan umat. Yang kedua, karena Nabi ingin berlama-lama berdiri. Yang kalau Nabi lakukan berjamaah sebagai imam tidak akan kuat sahabat mengikuti. Karena Nabi ingin lama-lama berdiri. Karena Nabi lebih memilih salat sendiri. Jadi kata Jabir, kami salat bersama Nabi itu 20 rakaat. Tapi kami tunggu Nabi datang untuk hari berikutnya, malam berikutnya, malamnya dukhul. Nabi tidak keluar lagi dari rumahnya, beliau salat di rumah. Nah,
Itu artinya kalau ada orang lebih baik lebih lama di rumah salat daripada di masjid, lebih baik di rumah. Nah, cuman kan faktanya tidak begitu. Kalau kita ini di rumah pasti lebih cepat daripada di masjid. Jarang rasanya ada orang kalau salat di rumah lebih lambat daripada di masjid. Nah, kalau begitu ke masjid lah, berjamaah lah. Minimal bacaan imam akan mempengaruhi suasana hati kita. Itu makanya kalau di masjid itu kita lebih khusyuk. Kenapa? Karena ada imam. Karena syarat jadi imam itu ada ketat. Apa syarat jadi imam? Aqra'ukum Qur'anan. Siapa yang paling baik bacaan Qur'annya. Ya, jadi bacaan Qur'an yang baik akan mempengaruhi hati jamaah nanti. Makanya syarat jadi imam itu yang paling qori, yang paling baik bacaannya, yang paling bersih, yang paling fasih. Baru yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam ilmunya, ya, yang paling baik akhlaknya, yang dulu hijrahnya, yang dulu masuk Islamnya dan seterusnya. Karena imam itu yang paling baik. Nah, kalau di rumah ada orang lebih lama tarawihnya daripada di masjid, lebih baik dia di rumah. Karena kata Nabi, khairu salatil mar'i salatuhu fi baitihi. Sebaik-baik salat di rumah. Ilal maktubah, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib ya di masjid. Tapi kalau salat sunat di rumah. Termasuk tarawih di rumah. Karena yang dipentingkan dalam salat tarawih itu atau salat malam itu adalah lama berdirinya. Itu kenapa nanti di akhirat, ya, kalau dibaca surat Al-Isra ayat 78, ketika Allah perintahkan kita bangun salat malam, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan laka. Ya, ketika kamu malam di penghujung malam, ya, salatlah, ya, menghadaplah kepada Tuhanmu, berdirilah kata Allah. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Besok kalau kamu lama berdirinya, Allah tidak akan berdirikan kamu lagi di padang mahsyar karena tempatmu spesial. Ya. Nanti di padang mahsyar itu kita akan berdiri. Yang Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 68, ketika ditiup sangkakala yang kedua kata Allah, ya, faizahum qiyamun yanzurun, qiyam di situ. Ketika itu manusia akan berdiri, qiyam, menanti akan dihisap, belum dihisap. Ya, berdiri saja menunggu akan dihisap. Berapa lama kita berdiri? Ada hadis Nabi menjelaskan, dalam hadis ada riwayat Abu Ya'la, kata Nabi, yauma yakumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawm wa huwa khamsuna alfasana. Semua orang akan berdiri di padang mahsyar, ya, menunggu saat-saat akan ditanya amalnya. Berapa lama mereka berdiri? Kata Nabi 50.000 tahun. Jadi berdiri saja 50.000 tahun. Itu tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat istirahat, berdiri saja. Yang panasan tidak bisa dibayangkan. Kata Nabi itu, dana syamsu ilal abdi kadramil. Yang matahari didekatkan kepada manusia seukuran tongkat celak mata. Dekat sekali. Ya. Sekarang saja jarak matahari dengan bumi ini, kata para ahli, itu sekitar 180 juta kilometer. 180 juta kilo. Nanti satu seukuran tongkat celak mata, bukan sejengkal mah panjang. Ya. Oh, kalau haus tak bisa dibayangkan. Nanti baca tafsiran surat Maryam ayat 85-86. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Besok manusia akan diseret, ya, di padang mahsyar dalam keadaan wirda, haus. Nabi ditanya, apa itu wirda ya Rasulullah? Dalam hadis Bukhari, Nabi menjelaskan wirda itu muqatta'atun al-a'naq minal atash. Ya. Wirda itu banyak manusia nanti yang putus lehernya karena haus. Nah, itulah padang mahsyar, tempat berdiri yang susah. Tapi bila orang lama berdiri salat malamnya, kata Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka manusia tidak ikut berdiri di sana. Dia punya tempat spesial, maqaman mahmuda namanya. Sejuk, teduh, penuh dengan kenikmatan. Tidak ada payah. Hatta yukda ma bainan nas, kata Nabi. Sampai hisab manusia selesai, dia pun masih dalam keadaan nyaman. Apa yang membuat mereka nyaman itu? Di dunia mereka berdiri lama ketika orang tidur, ketika orang, ya, nyaman di peraduannya, dia sudah berdiri payah. Nah, itulah kenapa sepanjang Ramadan itu kita tidak diizinkan tidur sebetulnya. Maka perbanyaklah melakukan ibadah-ibadah sunat, yang salah satunya salat malam atau yang kita sebut tarawih. Makanya disebut tarawih karena bersantai. Kenapa bersantai? Karena panjang berdirinya. Kata Aisyah, berdiri Nabi itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah, karena itulah para hadirin, kalau salat tarawih yang ideal itu lamakan bacaan ayatnya. Maka kalau para hadirin di rumah salat sendiri misalnya tarawih, tidak apa-apa, sendiri di rumah tidak apa-apa. Kalau tidak banyak hafal ayat, ulang saja ayat yang sama. Misalnya qul huwallahu ahad, itu saja diulang sekian kali sampai lama, sampai capek berdirinya baru ruku. Atau ambil Quran,
boleh letak Quran di samping kita, ada meja, lalu begitu baca Al-Fatihah, ambil Quran tu baca, boleh baca Quran. Cuman itu tidak lebih baik diulang saja yang hafal. Ya, boleh megang mushaf tu boleh. Ya, bahkan menggendong orang pun boleh salat. Itu Nabi contohnya, ya, menggendong anaknya Zainab, ya, Umamah binti Abil As. Ceritanya Nabi salat gendong cucunya, waktu berdiri diletakkan di bahu beliau, ya, wada'aha ala atikihi. Waktu Nabi sujud ruku ditaruh di lantai, wada'aha alal ar. Begitu sampai selesai. Menggendong orang saja boleh, apalagi pegang Quran. Boleh aja, tidak ada masalah. Kalau niat kita ingin berlama-lama berdirinya. Karena inti salat malam itu berlama-lama berdirinya. Soal jumlah rakaat tidak penting. Hadis dari Aisyah dikatakan 11 rakaat. Baik Ramadan maupun di luar Ramadan, sama-sama 11 rakaat. Sementara hadis dari Maimunah, ya, hadis riwayat Ibnu Hibban dari Maimunah, ya, itu diceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yusalli minal lail, disebutkan yusalli minal lail, salat di penghujung malam Nabi itu, di sebagian malam Nabi itu adalah salasa asyarata rakaatan, 13 rakaat. Jadi dari Maimunah, kata Maimunah 13. Ada 2 rakaat awal yang ringan, selebihnya lama-lama. Jadi kalau ada orang mau salat tarawih atau salat witir 13 atau salat malam 13 rakaat, ya tidak apa-apa. Itu ada hadis dari Maimunah, tidak perlu ribut juga. Kalau hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi Ramadan 20 rakaat awal witr. Begitu kata Ibnu Abbas. Rasulullah itu salat, ya, di Ramadan salat malamnya 20 rakaat tambah witir. Jadi kalau ada orang salat malamnya, ya, atau tarawihnya 20 rakaat atau lebih, ya tidak apa-apa. Itu ada hadisnya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan di Madinah, ya, pernah salatnya 36 rakaat. Kenapa 36 rakaat? Karena di Makkah orang setiap 4 rakaat tawaf. Karena di Makkah itu 20 rakaat. Setiap 4 rakaat tawaf. Jadi ada 4 kali tawaf menjelang 20. Mereka ganti dengan menambah salat 4 rakaat setiap tawaf tadi, maka jadilah 36 rakaat. Ya tidak apa-apa juga. Yang bisa panjang, lama, panjangkan, lamakan. Yang tidak bisa panjang dan lama, ya banyak rakaatnya. Nah, soal berapa rakaat itu, ada 4-4 atau 2-2, dua-duanya punya dalil. Yang mengatakan 4-4 itu hadis dari Aisyah tadi. Ya, kata Aisyah, Nabi yusalli arba'an, salatnya 4. Setelah 4 istirahat, ya, panjang lama berdiri, istirahat. Lalu yusalli arba'an, tambah 4 lagi, kata Aisyah. Summa yusalli salasan, lalu kemudian 3. Jadi kalau ada orang salat tarawihnya 4-4-3, ya tidak apa-apa. Itu hadis dari Aisyah, hadis Bukhari Muslim. Kalau ada orang salat 2-2, benar juga, hadis Bukhari juga, ya. Dari Ibnu Abbas, salatul lail masna-masna, salat malam itu 2-2. Kalau kamu takut akan datang fajar, maka kata Nabi, maka salatlah 1 rakaat witir, ya. Jadi tidak apa-apa, mau salat 2-2, mau salat 4-4, dua-duanya punya dalil, ya. Bahkan ada, saya temukan di satu masjid, salat tarawih itu 2 shift. Shift pertama semua salat tarawih sampai 8 rakaat, ya, sampai 8 rakaat. Setelah 8 rakaat ganti imam untuk witir. Yang 11 ikut witir dengan imam. Yang mau 20 mundur ke belakang. Setelah selesai witir, baru yang shift kedua tadi nyambung lagi dengan imam pertama tadi, lanjutkan 23. Ya boleh juga, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau yang 2 shift begitu, baiknya dibikin 2-2, karena nanti yang 23 kan dia 2-2, supaya tidak timpang pula ibadahnya. Jadi tidak usah terlalu diributkan soal jumlah rakaat, ya. Yang penting tarawih itu santai. Mau 20, mau 8, itu santainya yang penting. Lama berdirinya, panjang bacaannya. Nah, itu kenapa, ya, ibadah tarawih itu, ya, jangan tergesa, jangan cepat-cepat pulangnya. Kalau soal pelaksanaannya ragam dicontohkan Nabi. Kenapa Nabi ragam-ragam mencontohkannya? Agar kita punya banyak pilihan, disesuaikan dengan kondisi kita. Yang kondisinya kuat, ambillah yang 11 tapi panjangkan berdirinya. Yang kondisinya sudah lemah, ambil yang 20 tapi
ya enggak apa-apa pendek-pendek, lebih pendek. Kenapa? Rakaatnya dilamakan. Akhirnya ya sama-sama lama juga salat tarawihnya. Yang 11 lama karena panjangnya, yang 20 lama karena jumlah rakaatnya banyak. Kan sama panjangnya. Yang penting enggak tidur di malam itu. Yang penting enggak menghabiskan waktu kecuali hanya untuk ya beribadah. Nah, itulah ya tarawih yang ideal sebenarnya. Jadi tarawih yang ideal bukan pada jumlah rakaat, bukan pada bilangan rakaat. Tarawih yang ideal pada lamanya kita ya berdiri dan pada maksimalnya kita menghabiskan malam dengan qiyam, dengan berdiri tidak tidur. Ya, tentu sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, karena ibadah Ramadan itu sangat fleksibel, karena contoh dari Nabi juga beragam dan kita punya pilihan yang beragam dan berbeda pula. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.